Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi dengan NIM 2213104024 yang akan menjelaskan materi kami, yaitu sistem operasional asuransi jiwa dalam mengeliminir garar, maisir, dan riba. Inilah materi dari kelompok 7. Ini adalah tugas dari mata kuliah asuransi syariah. Asuransi jiwa memberikan jumlah pertanggungan kepada ahli waris ketika tertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa syariah sebagai bagian dari asuransi syariah berdasarkan prinsip tolong-menolong dan melibatkan akad seperti tabarruk dan tijarah. Dengan demikian, baik asuransi jiwa konvensional maupun syariah memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris melalui uang pertanggungan. Adapun akadnya itu di dalam akad asuransi syariah ialah yang pertama berdasarkan fatwa MUI nomor 21/DSN MUI-10/2001. DSN MUI menetapkan akad-akad yang digunakan dalam produk asuransi jiwa syariah di antara seperti berikut, yang mana yang pertama itu akad tabarruk. Akad tabarruk ini merupakan jenis asuransi di mana peserta asuransi akan menghibahkan dana dengan tujuan untuk menolong peserta asuransi lain dan perusahaan asuransi. Yang kedua akadnya itu ialah akad tijarah. Akad tijarah ini untuk meningkatkan antara pemegang atau mengikat antara pemegang polis asuransi, yaitu orang yang berasuransi, yang kemudian disebut sahibul malnya, dengan perusahaan penerbit asuransi yang disebut mudharib. Dalam akad tijarah ini dirincikan bahwa premi yang dibayarkan peserta asuransi akan dimanfaatkan sebagai dana investasi yang keuntungannya akan dibagi kepada peserta lainnya. Adapun akad yang ketiga itu akad wakalah bil ujrah. Itu dalam akad wakalah bil ujrah menyebutkan bahwa peserta asuransi akan memberikan kuasa secara menyeluruh kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana. Dalam pengelolaan dana tersebut, sahibul mal berhak mendapatkan ujrah atau imbalan, namun tidak berhak atas bagian dari keuntungan investasi yang diberikan oleh pemegang polis atau yang diberikan oleh sahibul mal tadi. Adapun akad yang keempat itu akad mudharabah mustarakah, yaitu akad yang terakhir, yaitu akad mudharabah mustarakah. Jenis akad ini menyepakati bahwa hasil investasi akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan asuransi. Beberapa persentase bagi hasil atau nisbah tergantung persentase yang telah disetujui di awal perjanjian. Adapun mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi terbagi menjadi dua sistem, antara lain yang pertama sistem pada produk tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang ataupun premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuntungan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda. Rekening tabungan, yaitu dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila yang pertama perjanjian berakhir, yang kedua peserta mengundurkan diri, yang ketiga peserta meninggal dunia. Rekening tabarruk ataupun rekening yang kedua
lain dari rekening yang pertama, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu dibayarkan eh, dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir atau jika ada surplus dana. Yang kedua itu sistem pada produk non tabungan atau tidak ada tabungan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabarruk perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu ataupun saling melindungi, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sebagai dengan syarat sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi telah dikurangi dengan beban asuransi atau klaim dan premi reasuransi. Akan tetapi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah atau mudharabah dalam satu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan, takaful dan peserta. Selanjutnya itu sumber daya operasional.